Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita awali pertemuan kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Teman-teman semua, kita berjumpa kembali dalam mata kuliah pengantar bisnis startup, dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai digital marketing. Ya, teman-teman pasti sering dengar yang namanya digital marketing, dan apalagi kondisi zaman-zaman sekarang sudah banyak orang menggunakan konsep digital marketing ini. Ya, kalau dari kata dasarnya ya berarti kan penjualan secara digital, marketing secara digital ya. Semua memanfaatkan teknologi digital untuk mempromosikan produknya atau untuk menjual produknya. Itulah yang disebut digital marketing. Oke, digital marketing adalah suatu kegiatan pemasaran atau promosi sebuah brand atau produk menggunakan media digital atau internet. Ya, jadi intinya adalah seperti tadi disampaikan bahwa digital marketing adalah kegiatan pemasaran atau penjualan yang menggunakan media teknologi, media digital atau media internet. Di sini media digital atau media internet. Ya. Tujuannya untuk menarik konsumen dan calon konsumen secara cepat. Ya, pastinya dengan harapan dengan menggunakan teknologi digital ini akan lebih mudah dan akan lebih cepat. Ya. Akan lebih mudah, tidak artinya tidak memakan waktu yang lama prosesnya, tinggal masuk ke dalam satu aplikasi yang digital, ya, dan langsung terkirim, menyebar ke semuanya gitu ya, tanpa batas. Nah, itu artinya secara cepat. Jadi untuk menarik konsumen ataupun calon konsumen secara cepat. Ya. Seperti kita ketahui bahwa penerimaan teknologi dan internet di masyarakat sangat luas, sehingga tidak heran kegiatan pemasaran secara digital dijadikan pilihan utama oleh perusahaan-perusahaan. Akibatnya, perusahaan saling berkompetisi membuat konten yang menarik untuk ditampilkan dalam pemasarannya di dunia maya. Ya. Di era saat ini, era yang udah teknologi ini, semua memanfaatkan teknologi, semua media promosi perusahaan, pengenalan produk itu menggunakan media digital semuanya ya. Ya yang umum dari dulu ya iklan di TV misalkan ya. Nah, tapi sekarang ternyata iklan-iklan itu sendiri atau promosi sudah masuk ke dalam teknologi digital. Ketika kita misal buka aplikasi di handphone gitu ya, kita buka sosmed itu suka ada muncul kan iklan-iklannya ya. Iklan apa? Iklan makanan kah? Iklan aplikasi apa? Iklan layanan apa gitu. Nah, itu ternyata promosi itu ya sudah masuk di semua lini gitu, nggak cuma di TV saja gitu ya. Kalau dulu karena hanya di TV dan sebelumnya di radio gitu ya, karena ya orang zaman dulu hanya punya radio dan punya TV ya, belum kenal namanya handphone. Nah sekarang sudah orang lebih sering melihat handphone daripada melihat TV. Mungkin orang udah malas melihat TV gitu ya. Akhirnya berkembang lagi kan pola pikir dari perusahaan. Nah memanfaatkan ya kompetisi ini ya untuk mengenalkan company profile-nya, mengenalkan produknya, ya. Yang paling praktis apa? Ya ini melalui teknologi digital ini, ya. Dimasukkan promonya di dalam dunia maya ini ya. Nah, dengan menggunakan digital marketing ini, pertama adalah mudah menjangkau target pasar yang lebih luas, ya. Dengan adanya teknologi digital ini, pasarnya nggak terbatas nih, ya. Perusahaan kita misalkan di Purbalingga, ya, teman-teman mau memasarkan dimanapun melalui dunia maya itu bisa menyebar di mana saja, tidak terbatas dalam Kabupaten Purbalingga saja, gitu ya. Bisa secara nasional, bisa juga internasional, gitu ya. Sekitar 70% orang lebih suka memakai internet untuk mencari tahu produk daripada iklan tradisional, ya. Iya, masih ada 30% pasar yang orang masih sifatnya konvensional. Artinya masih melihat mungkin ada baliho besar di jalan, masih melihat iklan-iklan yang mungkin terpasang di kendaraan umum atau iklan yang melalui brosur gitu ya. Ya, kita masih inilah ya masih tidak bisa menutup bahwa ada beberapa orang yang sifatnya masih konvensional ataupun mungkin di daerah-daerah yang memang pedalaman yang memang belum tersentuh internet ya dia belum paham seperti itu gitu kan. Akhirnya dia masih bersifatnya iklan tradisional gitu. Tapi 70% ya
Ingat 70% itu sudah menggunakan internet. Seperti tadi saya katakan, zaman sekarang mungkin orang sudah jarang nonton TV, ya. Orang lebih sering melihat di handphone, ya. Melihat eh, musik-musik pakai YouTube, ya. Melihat film bisa di YouTube atau bisa di aplikasi-aplikasi tertentu, ya. Udah gampang melihat berita-berita dari handphone bisa, ya. Dan aplikasi apa misalnya detik.com, Google dan lain sebagainya. Itu udah lebih praktis gitu, ya. Karena terbawa ke suatu kebiasaan kan, maksudnya ketika karena kita sifatnya mobile, kita selalu bergerak, ya, nggak mungkin kita ngeliat TV kan di jalan kan, akhirnya kita ngeliat handphone di jalan, kita ngeliat handphone di bis, kita ngeliat handphone sambil nunggu kendaraan umum, kita lihat handphone di kereta, kita ngeliat handphone. Nah, akhirnya ke bawah nih, kita ketika di rumah pun secara psikologis kita ke bawah, ya udah lebih gampang ngeliat handphone daripada ngeliat TV gitu, ya. Nah, itu ada 70% orang yang lebih suka memakai internet. Lalu membutuhkan biaya relatif rendah dan bisa diatur sendiri karena memakai platform digital. Ya, banyak aplikasi-aplikasi yang dia tidak berbayar, ya, gratis gitu, ya. Ada juga yang berbayar, tapi lebih banyak yang tidak berbayar. Ya, walaupun nantinya akan ada keterbatasan pastinya antara yang berbayar dan tidak berbayar. Lalu menghemat waktu dengan berbagai tools otomatis daripada melakukan kegiatan promosi secara manual atau melibatkan banyak aktivitas fisik. Ya, kalau yang konvensional pastinya melibatkan aktivitas fisik, ya, sifatnya manual, otomatis mungkin kalau berbicara perencanaan hampir sama, ya, tapi paling nggak dari sumber daya, ya, ini membutuhkan banyak sumber daya, membutuhkan eh, konsep waktunya kapan, karena harus ada ketemuan fisik nih, mengumpulkan berapa orang di tempat yang di satu tempat untuk promosi. Nah, ketika untuk menggunakan teknologi digital, kapanpun teman-teman mau promosi tinggal masukin kan, ya, dan itu promosinya akan berjalan terus, teman-teman tidur, ya, promosinya masih berjalan di sosmed tersebut gitu, ya. Jadi lebih menghemat waktu, menghemat sumber daya juga gitu, ya. Ya kalau secara konsep mungkin perencanaannya hampir sama gitu, ya. Tapi ini lebih menguntungkan. Lebih mudah dan cepat untuk menjalin komunikasi dua arah sampai melayani calon pelanggan daripada sekarang menunjukkan papan iklan atau brosur, ya. Jadi memang yang tadi yang tradisional atau konvensional itu memang yang menarik adalah kan ketika dilihat langsung oleh mata, ya. Jadi mata ngelihat ada iklan yang besar gitu, baliho, itu lebih tertarik, bisa baca puas gitu, ya. Tapi kembali lagi dengan teknologi digital ini lebih memudahkan dan lebih cepat untuk menjalin komunikasi dua arah. Bukan artinya komunikasi dua arah itu kita sebagai penjual ngomong sama sama calon pembeli kita, ya, tapi dengan bahasa yang kita bahasakan di iklan, ya, dari kata-katanya ataupun dari gerakan-gerakan di iklan, ya, bentuk iklannya itu sudah mengkomunikasikan apa yang kita jual, apa yang mau kita ciptakan, apa yang mau kita bangun image terhadap perusahaan kita kepada calon pembeli kita, ya. Itu udah terjalin komunikasi dua arah di situ. Dan bebas menentukan kapan dan durasi pelaksanaan program marketing. Nah, ini ya, lebih fleksibel ya pastinya. Ini manfaat menggunakan digital marketing. Nah, bagaimana langkah-langkah menggunakan digital marketing ini? Pertama adalah tentukan buyer persona, lalu identifikasi kebutuhan target pasar, mengenal marketing funnel, susun marketing plan, mengenal marketing campaign, manfaatkan berbagai media digital marketing, ya. Ya, yang paling sederhana ada Google Business, ada WhatsApp Business, ya, ada website, ya, macam-macam, ya. Dan ini ya kalau Google Business, WhatsApp kan itu nggak berbayar, ya. Ada yang berbayar juga nih. Kita yang sederhana aja yang tidak berbayar, ya, ada Google Business, ada WhatsApp Business, ya, ada website gitu, ya. Terapkan strategi copywriting yang menarik, gunakan tools digital marketing, ukur performa digital marketing dengan tools analitik, dan pahami metrik digital marketing dan evaluasi, ya. Tetap terakhir adalah adanya proses evaluasi untuk memonitor sejauh mana keefektifan iklan kita, sejauh mana ketertarikan calon pelanggan kita terhadap promo yang kita lakukan. Sehingga nantinya bisa dari evaluasi ini kita bisa ambil langkah berikutnya mau seperti apa solusinya. Oke, pertama, tentukan buyer persona.
Yang dimaksud dengan buyer persona adalah orang fiktif yang sengaja diciptakan dengan karakteristik tertentu sebagai target konsumen. Buyer persona ini mewujudkan siapa konsumen terbaik dalam bisnis Anda, seperti apa wajahnya, bagaimana sifatnya, dan bagaimana ia mengambil suatu keputusan. Orang yang dapat menciptakan konsumen bayangan ini adalah diri kita sendiri, ya, sebagai pengusaha, karena kitalah yang mengerti detail produk dan jasa yang dijual. Untuk membuatnya, kita perlu menggunakan imajinasi pikiran untuk menghayal dan kemudian menulisnya. Meskipun terlihat mudah, banyak yang perlu Anda pikirkan untuk menciptakannya. Jadi, buyer persona ini adalah bagaimana kita mengkarakterkan diri kita atau perusahaan kita atau mencitrakan image perusahaan kita ini melalui buyer persona ini. Ya. Kalau di slide sebelumnya, di materi sebelumnya kita sempat belajar namanya branding ya. Brand dari suatu perusahaan, membangun image dari suatu perusahaan. Nah, buyer persona ini bagaimana kita membranding personal kita ataupun perusahaan kita atau produk kita itu melalui buyer persona ini. Nah, ini contohnya. Kalau misalkan buyer persona memang misalnya perempuan, anak muda, berarti memang kita target pasar kita adalah memang levelnya anak-anak muda gitu ya. Jangan sampai ternyata iklannya anak muda, tapi ternyata produk yang kita tawarkan mungkin bukan untuk anak muda. Nah, itu berarti kan nggak sesuai buyer personanya dengan target pasarnya. Ya. Nah, ini contohnya target pasarnya Kopi Bumi terbagi dalam dua kategori, maaf, pelajar dan pekerja. Usia rata-rata 20-35 tahun, area Jogja, pendapatan per bulan kurang lebih sekitar 2,5 juta. Bayar personanya ini contohnya. Namanya Niken, usia sekian, pekerjaan fotografer, hobinya ini traveling, lari, nonton film, kepribadiannya introvert, cita-cita mau menjadi fotografer net geo, ketakutan, beruang kutub punah, seluruh permukaan bumi tenggelam. Ini contoh pembentukan buyer persona, ya. Imajinasi kita ya. Sehingga dengan tampilan foto ini bagaimana bisa menangkap target pasar ini gitu ya. Banyak sekarang kan iklan-iklan yang mungkin antara tampilan fisik, antara tampilan kata-kata dengan produknya mungkin nggak nyambung ya. Tapi malah jadi menarik gitu ya. Kata-kata yang menarik gitu ya. Misalkan suka lihat jangan tengok kanan atau jangan tengok kiri nanti ketagihan kopinya. Nah, ada kayak gitu kan. Akhirnya malah itu kan kayak psikologis kita nengok, kopi sekali dua kali mungkin kita lewat. Ketiga kalinya mulai terbentuk dalam pikiran kita, coba dia mampir. Nah, kan bisa seperti itu. Nah, itu kata-kata yang eh, sepele tapi itu bisa membentuk psikologis bagi calon pembeli kita. Baik dari kata-kata, terus kedua adalah tampilan logonya ya. Oke, ini contoh buyer persona. Yang kedua adalah identifikasi keinginan target pasar. Setelah mengetahui buyer persona atau target pasarnya dari bisnis kita, cara digital marketing selanjutnya adalah mengidentifikasi kebutuhan mereka. Ya. Sebelum menawarkan layanan ke target pasar ataupun melakukan strategi marketing, pastikan produk tersebut menjawab pain point ya atau masalah yang sedang mereka alami. Caranya gimana? Bisa dengan terjun langsung ke lapangan, dengan melakukan penelitian pasar ya atau riset pasar, atau membuat FGD namanya, Focus Group Discussion, atau bergabung dengan Twitter Space dan sebagainya. Banyak cara ya. Ya dengan kita ngobrol-ngobrol aja nih, teman-teman bisa menggali. Oh, di sini ada keluhan ini, berarti ini ada potensi nih untuk saya mencoba membuat makanan atau minuman ringan. Oh, saya membuat untuk jasa desain misalkan ya. Ada omongan dari orang sekitar. Oh, saya buat ini deh toko ATK untuk menampung fotokopi, ya kebutuhan kantor, alat tulis gitu ya, laminating, scan gitu. Ini masih kurang nih gitu. Di tempat ini misalkan banyak sekolahan tapi tempat fotokopinya masih kurang. Nah, itu kan kita bisa identifikasi target pasar kita sesuai daerah tempat tinggal kita. Lalu mengenal marketing funnel, yaitu marketing funnel adalah sistem atau cara untuk menjelaskan berbagai tahapan yang dilalui oleh pelanggan sebelum melakukan pembelian. Ini mencakup semua tahapan mulai dari awareness hingga ke tahap saat mereka siap membeli produk atau layanan yang ditawarkan dan menjadi pelanggan.
Jadi awalnya kan dia punya awareness dulu nih ya, atau kita mencoba untuk memberikan awareness ke mereka. Setelah dia aware, ya, dia mulai mempertimbangkan nih consideration, ya. Dia mulai mempertimbangkan. Setelah dia mempertimbangkan, dia masuk ke conversion, mulai berpikir, mulai membicarakan, ya. Nah, setelah mulai membicarakan, mulai jadi pelanggan kita, dia akan terbentuk loyal. Nah, ketika dia loyal, dia akan menjadi advokasi buat kita. Artinya ketika dia loyal, dia akan memberikan testimoni buat kita, dia akan memberikan promosi yang gratis buat kita, ya, lewat lewat advokasinya dia. Nah, itu namanya marketing funnel, ya. Proses atau tahapan yang dilalui pelanggan sebelum sampai tahap pembelian produk kita. Ini tadi ya, ada 5 tahap dalam marketing funnel. Pertama ada awareness atau kesadaran, tahap di mana audiens menyadari masalah tertentu dan ingin menyelesaikannya. Jadi di awal dia punya awareness tertentu, dia punya kesadaran bahwa ada satu masalah dan apa ya solusinya ya, pengen diselesaikan gitu ya. Barulah dia masuk ke tahap kedua, consideration. Audiens mencari tahu tentang produk yang mereka butuhkan. Ya, sederhananya misalkan mencari sabun atau sabun yang apa ya yang kira-kira wangi gitu ya. Wanginya mungkin cari yang khas lah, mungkin wangi aroma-aroma apa gitu ya. Ini kan masalah ya. Baru dia mau mulai mempertimbangkan nih. Oh iya itu lagi ada promosi tuh produk yang baru. Nah, dia cari tahu nih, ini wangi kayak gimana ya? Dia datang ke toko, dia cium-cium wanginya gitu ya. Terus dia purchase. Setelah dia mempertimbangkan, dia memutuskan untuk membeli produk ya. Setelah membeli produk dia tahap selanjutnya adalah retention. Ketika dia merasa cocok, dia tertarik, dia akan mencoba membeli kembali. Di sini artinya konsumen merasa puas dan membeli produk kembali untuk kedua kali dan seterusnya. Nah, kalau udah di sini ini berarti ya, artinya customer sudah memiliki loyalitas, ya. Dan tahap terakhir adalah dia akan menjadi advokasi. Dia akan merekomendasikan produk ini ke orang lain. Dia akan memberikan testimoni, ya. Nah, dia bisa menjadi ajang promosi gratis produk teman-teman semuanya. Ya, nah ini harus di-maintain nih seperti ini. Ada biasa kan after service seperti apa, layanan purna jual atau sekarang namanya CRM lah ya, customer relationship management gitu ya. Bagaimana menjaga hubungan baik dengan customer yang memang sudah loyal. Nah, yang baru beli pun bagaimana di-maintain supaya nanti akan jadi loyal juga gitu ya. Nah, itu CRM seperti ini. Keempat, menyusun marketing plan. Ya, semuanya adalah punya plan ya, punya rencana semuanya. Dengan menyusun marketing plan, seluruh strategi promosi Anda akan lebih terarah dan efisien. Sebab Anda tahu apa yang perlu dan tidak perlu dikerjakan serta bagaimana akan mencapai hasilnya. Ya. Contohnya ini melalui sosial media, tugasnya apa? Membuat konten promo, diskon, dan jangan lupa ada deadline-nya. Segala sesuatu itu harus ada deadline-nya. Nggak bisa teman-teman bikin tim, bikin tugas, tapi terus nggak dikasih deadline. Kenapa? Kalau kebiasaan kalau nggak kasih deadline, dia akan santai. Tapi ketika dikasih deadline, dia akan merasa punya tanggung jawab. Bahwa saya harus selesai ketika deadline saya. Atau syukur-syukur bisa selesai sebelum deadline saya. Ya. Sini ada timnya sosmed, ada timnya konten website, ada tim operasional, ada tim marketing gitu ya. Tugasnya masing-masing. Tadi sosmed membuat konten promo, lalu yang konten website menulis konten blog untuk tiap tahapan pelanggan. Operasionalnya, nah ini tetap di satu sisi yang melayani pelanggannya secara konvensional dan marketing, ini mencari klien yang bisa diajak kerjasama. Ya. Ditentukan deadline-nya, sehingga masing-masing tim punya tanggung jawab dan punya ukuran target yang harus dicapai, punya batasannya. Ketika dia punya deadline, dia merasa punya tanggung jawab dan dia tahu kerjaan dia itu diukur dan yang pasti kerjaan dia dihargai, akan mendapat apresiasi. Ya, ini menyusun marketing plan. Selanjutnya adalah marketing campaign, yaitu bagaimana cara Anda meraih goal marketing plan. Oleh sebab itu, fokus marketing campaign lebih sempit, misalkan untuk meningkatkan brand awareness. Nah, tadi sudah ada marketing plan, sekarang marketing campaign. Ini lebih spesifik lagi nih, ya. Yang arahnya adalah untuk meningkatkan brand awareness, ya.
kepedulian terhadap brand kita atau menciptakan apa ya, brand kita tuh lebih diterima oleh masyarakat, lebih diakui oleh masyarakat. Ya. Kegiatan marketing campaign biasanya kan lebih menyentuh masalah-masalah sosial, tidak melulu kita menunjukkan bahwa kita jualan produk. Jadi iklan mungkin bisa melalui iklan, tapi iklannya tidak menonjolkan jualan produk ya, tapi lebih menonjolkan masalah kepedulian sosialnya. Nah, itu bentuk marketing campaign-nya. Ya, semacam kegiatan CSR lah dari masing-masing perusahaan ya. Apa customer social responsibility ya, semacam semacam CSR lah untuk marketing campaign ini. Ya. Jadi harapannya customer juga paham bahwa perusahaan ini tidak melulu mengejar profit, tidak melulu jualan, tapi juga ada tadi ketika marketing campaign itu ada kepedulian sosial. Nah, dengan itu lebih berbekas, jadi lebih lebih terasa empatinya sehingga customer juga harapannya akan tetap loyal. Gitu. Tahapan membuat marketing campaign di digital marketing yaitu pertama menentukan tujuan campaign. Misalkan untuk mempromosikan atau produk atau jasa terbarunya, menentukan cara mengukur hasil marketing campaign. Kalau tujuannya promo produk atau jasa baru, cara mengukurnya bisa dengan melihat jumlah pre-order, transaksi dan lain-lain misalkan. Ya, ini untuk yang promo yang baru. Ada yang sifatnya mempertahankan barang yang sudah beredar gitu ya. Memilih target audiens spesifik. Nah, lakukan riset mendalam untuk mengetahui karakteristik target audiens Anda. Dan terakhir adalah menyusun konsep marketing campaign. Bekerja sama dengan tim lain, seperti meminta tim branding membuat banner dan bagian info promo ke sosial media. Ya, ini tahapan marketing campaign. Nah, manfaatkan berbagai media digital marketing ya. Ada tadi di awal ada Google Business, ada WhatsApp Business, ada website, ada landing page, ada SEO, ada CRM, ada content marketing, ada blog, ada email marketing, video marketing, sosmed, sosmed marketing, PPC, native advertising, affiliate marketing, dan chat marketing. Kita akan coba bahas satu persatu. WhatsApp Business, ya ini relatif dia menempel dengan WhatsApp ya, tinggal teman-teman mau merubah konsepnya mau WhatsApp yang pribadi atau menjadi WhatsApp Business gitu ya. Ini udah yang levelnya yang paling mudah, sederhana, tinggal daftar dan melengkapi profil. Tidak ada biaya alias gratis, performanya untuk jangka panjang, dan ini cocok untuk bisnis yang baru mulai atau sudah berjalan dan ingin memudahkan calon pelanggan mengetahui profil toko kita. Ya. WhatsApp Business menampilkan profil bisnis, mulai dari alamat, detail kontak, website, lalu membuat bisnis lebih profesional, di mana satu nomor WhatsApp bisnis bisa dipegang beberapa admin. Sehingga bagi-bagi tugas jadi lebih mudah dan klien tidak menerima pesan promosi dari nomor yang berbeda. Ya, jadi satu nomor ini jadi semacam kayak nomor admin ya. Promonya dari nomor tersebut, jadi sudah identik nih. Oh, nomor ini berarti memang adminnya untuk produk ini nih gitu ya. Jadi sudah dihafal sama customer. Menyediakan fitur katalog, melakukan monitoring dari statistik dan label pesan, merespon pelanggan secara otomatis, di mana kita bisa mengatur balasan secara otomatis seperti greeting message dan away message, lalu mengirim pesan secara massal dan otomatis. Ya, ada fitur blast untuk mendistribusikan pesan ke banyak nomor dalam sekali kirim. Ya, di WhatsApp Business ada fitur blastnya ya, jadi bisa mengirim pesan ke banyak nomor dalam sekali kirim. Lalu memudahkan manajemen komunikasi. Tersedia fitur label untuk mengelompokkan chat berdasarkan kriteria tertentu. Lalu website. Website ini juga relatif mudah, bisa buat sendiri ataupun menyerahkan ke jasa pembuatan website. Nah, rentang biayanya nih ada yang berbayar, ada yang mulai 42.000 nih, berarti kalau berbayar macam-macam berarti variasi ya. Ini mulainya 42.000 per bulan. Performa untuk jangka panjang dan cocok untuk mengganti kehadiran toko offline Anda dan menyediakan sumber informasi terlengkap melalui website. Ya. Sering kan ya teman-teman buka website ini melalui misalnya googling ya. Website ini cocok untuk segala jenis bisnis, mampu menyediakan fitur yang berbagai macam bisnis butuhkan, seperti fitur tujuan wisata untuk bisnis travel, halaman info ketersediaan kamar untuk hotel, dan sebagainya.
Sebagai etalase produk, ya, website ini bisa menjadi toko untuk memajang sekaligus melayani transaksi pelanggan. Begitu buka website, saya mau website apa perjalanan gitu ya, sudah ada promo-promonya, itu ada iklannya yang menarik itu. Oh, promo pesawat tanggal tanggal sekian, promo kereta tanggal sampai tanggal sekian gitu ya. Jadi bisa sebagai etalase produk juga gitu ya. Dapat diakses 24 jam sehingga meminimalisir kehilangan calon pelanggan potensial ya. Website ini otomatis karena sistem ya, aktif 24 jam jadinya. Bisa mengontrol konten sendiri, di mana Anda bebas mengatur isi website sesuai kepentingan perusahaan, baik itu halaman produk, press release, dan sebagainya. Dan memudahkan bisnis ditemukan calon pelanggan. Dengan optimasi SEO, website lebih mudah tampil di halaman pencarian Google. Ini website ya, media digital marketing menggunakan website. Landing page, yaitu halaman sebuah website untuk melakukan transaksi. Jika sudah mempunyai website, dapat menambah landing page. Lebih fokus mengarahkan audiens menuju informasi utama, mempercepat kemungkinan konversi dengan mengajak calon pelanggan melakukan aksi tertentu seperti bertransaksi, mengisi form, mempelajari produk, dan sebagainya, mengumpulkan data pelanggan potensial melalui kontak form, lalu dengan membuat landing page yang memikat, bukan mustahil untuk merepetkan konversi hingga 300%. Jadi mencoba membuat landing page merupakan langkah tepat untuk mempraktekkan cara belajar digital marketing. Ya, ini juga digital marketing menggunakan landing page ya, salah satu alternatif juga. Nah, ini adalah search engine optimization atau suka disingkat adalah SEO, yaitu langkah optimasi yang dilakukan agar website berada di hasil teratas mesin pencarian terutama dari Google ya. Jadi ada namanya SEO ya. Ini semacam langkah optimasi yang dilakukan agar website selalu berada di atas di mesin pencarian, misalnya contohnya di Google. Tingkat kemudahannya relatif sedang untuk konsep dasarnya, sedang hingga sulit karena menyesuaikan perubahan algoritma Google. Ya. Tentang biaya, ada yang gratis sampai berbayar, menyesuaikan SEO tools yang kita gunakan. Performanya jangka panjang dan cocok untuk calon pelanggan menemukan bisnis Anda di Google Search. Ya. Udah banyak kita Google Search kan ya, nyari misalkan tadi nih, makanan kucing, atau misalkan tempat penginapan yang enak di Purbalingga, ya. Atau bengkel motor yang terdekat dari Purbalingga misalkan. Nah, itu contoh-contoh nanti akan muncul berdasarkan SEO-nya akan muncul nih. Yang dari kata kunci yang kita tuliskan tadi. Nah, selanjutnya adalah Search Engine Marketing atau SEM. Kalau tadi SEO adalah ini mesin optimasi pencarian sehingga produk kita itu selalu peringkat teratas. Kalau SEM ini adalah strategi pemasaran yang digunakan bisnis untuk menjangkau audiens melalui hasil mesin pencari. Tingkat kemudahan juga sama dari level mudah hingga sulit ya. Hasil bisa langsung terlihat, namun sulit mencari pengaturan yang pas supaya bisa balik modal. Rentang biayanya kalau SEM umumnya berbayar mulai dari 4 juta rupiah. Nah, performanya jangka pendek dan ini pas untuk menempatkan website Anda di halaman pencarian Google secara instan. Ini contohnya ya, kalau SEM itu karena ini strategi pemasaran, ada hotel.com official site, hotel bla bla bla. Ya, tapi kalau SEO, hotel, room, dan lain sebagainya. Ya. Nah, apa yang membedakan? Kita nanti akan lihat. Ini sama-sama Pak, sama-sama search engine. Cuman yang satu adalah optimization, yang ke satu adalah marketing. Ya, itu yang membedakan kunci, justru yang membedakan situ. Yang optimization adalah tadi SEO adalah sifatnya mengoptimalkan produk kita supaya ketika dicari Google itu selalu peringkat ke atas. Nah, kalau yang SEM ini adalah strategi marketingnya. Strategi marketing supaya bisa menjangkau audiens kita ketika dilakukan pencarian melalui mesin pencari, melalui Google misalkan. Nah, apa perbedaannya? Kalau SEO itu mengadakan traffic organik,
ya. Traffic organik yang bisa dilakukan dari mesin pencarian seperti Google atau Bing, sehingga perlu waktu dan upaya yang konsisten. Jadi kalau SEO ini sifatnya alami, mengandalkan traffic organik. Jadi semakin sering banyak yang lihat, semakin sering kita bikin info di Google itu, nah nanti akan muncul nih traffic organiknya makin meningkat gitu ya. Nah otomatis dia butuh waktu dan juga ada upaya yang konsisten tadi ya. Kita harus konsisten supaya terlihat produk kita ini bisa selalu di peringkat atas. Itu SEO. Sedangkan SEM itu menggunakan traffic berbayar. Nah, kalau SEM ini berbayar, kalau tadi SEO sifatnya alami, organik, traffic organik. Kalau SEM traffic berbayar yaitu dengan membayar sejumlah biaya untuk memasang iklan di Google Ads ya atau platform lain sehingga hasilnya bisa langsung meluncur. Nah, karena dia berbayar, otomatis lah ya akan masuk masuk ke peringkat-peringkat yang atas karena dia berbayar gitu ya. Masuknya di platform Google Ads. Kalau SEO tadi masuknya di Google-nya saja atau di Bing. Ya. Nah, meskipun keduanya berbeda, SEO dan SEM ini tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. SEO yang baik akan menjadi dasar yang kuat untuk keberhasilan strategi SEM. Misalnya, optimasi dengan keyword yang tepat akan menaikkan skor kualitas Google dan visibilitas website. Ya. Jadi intinya SEO dan SEM ini tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, ya, saling berhubungan, saling terkait. Dengan optimisasi yang baik, ini bisa menjadi dasar yang kuat untuk keberhasilan marketing, strategi marketing. Ya, walaupun dasarnya ada perbedaan, tapi saling tidak bisa saling tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, saling saling support. Ini SEM dan SEO. Selanjutnya ada blog. Tingkat kemudahannya ada yang mudah, ada yang sulit ya. Kalau yang mudah itu sifatnya artikel atau konten umum. Level yang sulitnya bisa artikel atau konten yang membutuhkan riset, sehingga teknik khusus seperti SEO dan sebagainya. Ya, ini blog ya kan semacam bikin apa ya, kita bikin kayak rumah pribadi ya, alamat pribadi di internet gitu ya. Dan ini berbayar mulai 27.000 per bulan, performa jangka panjang, dan cocok untuk membantu bisnis Anda menjaring berbagai target audiens lewat konten terlengkap. Ini menggunakan blog. Email marketing. Nah, ini menggunakan email, tingkat kemudahannya dari email basic itu ada mudah hingga sedang. Sedang itu email yang didesain khusus dengan copywriting menarik. Ini juga berbayar mulai dari 80.000 per bulan. Performanya jangka panjang dan cocok untuk mendistribusikan konten dan info promosi. Video marketing. Nah, video marketing memanfaatkan video sebagai media utama. Jadi orang hanya perlu menonton tanpa harus banyak berpikir ataupun mengambil kacamata demi membaca teks panjang artikel. Orang biasa lebih menarik melihat ada video ya, iklan video ya. Ya, nah video marketing ini ya macam-macam ya. Ada sifatnya yang kita bikin konten, bikin vlog ya, video. Jadi orang lebih menarik dengar 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 gambarnya, dengan situasinya nih ya, tampilannya, apa yang dia jual gitu ya. Jadi orang lebih lebih punya bayangan lebih jelas ketimbang tadi kalau cuma omongan aja gitu ya. Artikel-artikel saja. Walaupun artikel juga menampilkan produk barangnya kan. Cuman nih kalau videonya kan lebih hidup. Orangnya ada berbicara, tampilan ruangannya ada, barangnya juga jelas gitu. Ini akan lebih punya nilai jual tersendiri gitu ya dengan video marketing ini. Jadi ini untuk video marketing. Native advertising. Nah, ini mungkin istilah yang jarang dikenal, tapi penerapannya sering kita temui di aneka medsos. Singkatnya, native advertising adalah konten berbayar yang dipasang di platform tertentu dengan format mirip konten biasa. Konten sponsor di Twitter misalkan ya. Jadi ini contohnya di apa, native advertising ini ada contohnya di Twitter. Affiliate marketing. Nah, ini berarti bekerja sama ya. Affiliate marketing adalah strategi perusahaan untuk bermitra dengan orang lain yang dengan sistem komisi. Artinya orang tersebut akan mendapatkan bayaran jika berhasil menjual produk Anda melalui link tertentu. Ya. Jadi di awal daftar program afiliasi, terus
si pendaftar itu udah program bisa menjadi promosi produk ya, semacam apa ya, reseller atau apa, dropshipper ya, tapi lebih ke arah reseller di sini ya. Dia promosi produk ya. Terus dengan link yang Anda miliki, dengan melihat produk dari Anda, promosi dari Anda, dia akan membeli ya. Orang-orang menggunakan link referral Anda. Nah, dari sini Anda akan dapat komisi ya. Sifatnya seperti affiliate marketing, jadi kerjasama, bermitra ya. Ini biasanya disebut reseller seperti ini ya. Ini affiliate marketing. Chat marketing. Nah, adalah cara menghubungkan bisnis dengan customer melalui pesan percakapan. Bisa lewat live chat, WhatsApp Messenger, hingga chatbot. Selain mudah, chat marketing juga bisa meningkatkan interaksi antara bisnis dengan pelanggan. Nah, ini juga bentuk sederhana juga ya. Chat marketing ya. Dengan live chat, WhatsApp Messenger, chatbot ya. Ini kita komunikasi mungkin ya, say hello, nanyakan kabar gitu ya, sambil terus sudah di awal memberikan empati kita, apa, greeting, dan menunjukkan empati kita, baru kita masukkan apa promosi produk kita ya. Ini salah satu juga kegiatan digital marketing yang sederhana menggunakan chat marketing. Oke, ya itu tadi teman-teman bentuk-bentuk digital marketing ya, bahwa di era teknologi saat ini konsep pemasaran sudah berkembang, pastinya sudah meluas, dan sekarang sudah menjadi digital marketing ya, memanfaatkan teknologi yang tadi kita sudah ketahui bahwa jangkauannya lebih luas, lebih fleksibel, tidak ada batasan, biaya relatif juga hemat, artinya juga bisa bervariasi, ada yang tidak berbayar, ada yang berbayar, dan pastinya lebih menghemat sumber daya, tidak butuh orang banyak, tidak butuh settingan waktu tertentu, tempat tertentu, kapanpun teman-teman bisa melalui promosi. Dan tadi media cukup banyak ya, ada dari Google Business, WhatsApp Business gitu ya, dan ada beberapa cara-cara juga untuk melakukan promosi ini. Semoga materi hari ini bermanfaat, bisa menjadi amal jariah buat kita, bisa kita amalkan baik untuk kita pribadi maupun untuk lingkungan sekitar kita. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan dalam materi yang saya sampaikan. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita selalu saling mendoakan agar kita selalu diberi kesehatan, keberkahan, kemudahan, dan kelancaran dalam setiap aktivitas kita. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fiik, wabil hidayah wal taufik, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.